Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Aziza Raina Fauzia, mahasiswa pendidikan biologi angkatan 2024 Universitas Lampung. Oke, baik teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membahas terkait kesalahan penulisan kata bahasa Indonesia. Ini merupakan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah bahasa Indonesia. Oke, sebelum kita lanjut ke bagian selanjutnya, di sini saya akan memberikan terkait pengertian kata. Nah, kata sendiri itu merupakan unit bahasa yang mengandung arti dan terdiri dari satu atau lebih morfem. Umumnya itu terdiri dari akar kata, tanpa, atau dengan beberapa afiks. Kata itu dikombinasikan untuk membentuk frasa, klausa, atau kalimat. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima disebutkan bahwa kata itu merupakan yang pertama, unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Yang kedua itu kata merupakan ujar atau bicara. Yang ketiga itu, kata merupakan morfem atau kombinasi morfem yang dianggap sebagai satuan terkecil yang dapat diujarkan sebagai bentuk yang bebas. Nah, yang selanjutnya itu, kata merupakan satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri, terjadi dari morfem tunggal, misalnya batu, rumah, dan datang, atau gabungan morfem, misalnya itu pejuang, Pancasila, dan Maha Kuasa. Nah, selanjutnya, inti dari bahasan kita itu kita akan membahas terkait kesalahan-kesalahan yang ada di sekitar kita terkait penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, di sini saya memberikan contoh terkait nama usaha dari masyarakat di sekitar kita. Salah satu contohnya di sini saya mengambil dari internet. Di sini itu nama dari usaha mereka itu Pijat Urat. Nah, yang dimana pada penulisan kata pijat itu merupakan kata yang tidak baku dari kata pijat. Nah, dalam iklan tersebut mestinya ditulis terima pelayanan pijat dan praktik pengobatan alternatif, bukan pijat. Nah, dengan perbaikan dan penambahan kata tersebut, pelanggan yang datang dapat lebih percaya dengan pelayanan yang diberikan. Dan ketidakbakuan pada gambar menunjukkan bahwa pembuat iklan tersebut tidak paham betul dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, selanjutnya itu ada penggabungan kata. Nah, teman-teman bisa melihat di gambar yang saya tampilkan ya. Biasanya tuh kalau misalnya, apalagi di sekitar saya, untuk rumah-rumah yang akan dijual, ini biasanya tuh tulisan kata dijualnya ini tuh misah, enggak digabung. Nah, di gambar ini kata jual ini kan merupakan verb atau kata kerja. Nah, di mana preposisi atau kata depan itu harus digabung dengan verba sehingga menjadi bentuk kalimat pasif, yaitu dijual. Yang digabung kayak gini nih, teman-teman. Nah, terkadang itu fungsi aktif dan pasif itu bisa saja tertukar dalam pemakaiannya. Dalam konteks kalimat aktif, subjek itu berperan aktif karena terdapat predikat. Sedangkan dalam konteks kalimat pasif, subjek menjadi pelaku atas yang telah diperbuat. Dan perlu kecermatan dalam menempatkan fungsi kalimat tersebut. Serta perlu diperhatikannya di mana penggunaan kelas kata yang tepat dalam bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya di sini itu ada kata dilarang. Nah, kata dilarang atau dengan preposisi terpisah ini menjadi verba tidak sempurna. Maka dari itu, katanya itu harus digabung antara preposisi dan verba agar menjadi pasif, sehingga orang tidak nampak taksa atau ambigu akan imbauan tersebut. Nah, biasanya itu kata-kata ini tuh biasanya tuh ada di tempat-tempat umum ya, teman-teman. Nah, dalam kasus ini lagi-lagi terjadi kerancuan pisah atau gabung dengan preposisi. Jelas bahwa kata larang merupakan verba intransitif yang harus digabung dengan preposisi di sehingga menjadi pasif. Kata tersebut jelas memberitahu kepada orang-orang atas imbauan yang harus dipatuhi oleh semua orang. Nah, selanjutnya di sini ada kesalahan ejaan. Di sini ada kata praktek. Nah,
Pada kata praktek di samping ini adalah kata yang tidak baku. Kata tersebut itu merupakan kata yang menyimpang dari kebahasaan yang berlaku. Penyesuaian akhiran ic dalam bahasa Inggris atau isch dalam bahasa Belanda menjadi ika dalam bahasa Indonesia. Praktik adalah kata serapan yang tepat. Oleh karena itu, di dalam KBBI tidak ditemukan kata praktek, tetapi adanya kata praktik. Kata praktik menurut KBBI itu artinya pelaksanaan pekerjaan atau tentang dokter, pengacara, dan sebagainya. Nah, dari kata praktik diturunkan kata praktikan, orang yang sedang melakukan praktik, dan praktikum, kegiatan yang berkaitan dengan praktik atau percobaan. Selanjutnya itu kesalahan ejaan itu di sini ada kata dikontrakan. Nah, pada penulisan iklan di gambar ini nih, kata kontrakan itu berasal dari kata dasar kontrak, mendapat awalan dan akhiran. Nah, padahal tidak ada konfiks di an. Kata kontra menurut KBB itu mempunyai arti dalam keadaan tidak setuju, dalam keadaan melawan, menentang. Nah, ketika kata kontra diberi awalan dan akhiran kan, diberi awalan di dan akhiran kan, dikontrakan, maka artinya memiliki makna menyebabkan atau membuat jadi kontra. Padahal yang dimaksud oleh pemasangan tulisan adalah menawarkan tempat atau rumah. Jadi untuk kata dikontrakan ini tuh harus ditambah 1K, jadinya dikontrakkan, enggak dikontrakan. Jadi penulisan yang benar itu dikontrakan dengan double K. Oke, baik, selanjutnya itu ada kata di kos. Nah, biasanya tuh ya, kalau misalnya tulisan terima kos ini biasanya tuh akhirnya tuh dikasih T. Nah, kata kos berasal dari bahasa Belanda, indekos, yang artinya makan di dalam atau tinggal dan ikut makan di dalam rumah tempat tinggal. Nah, kata indekos kemudian diserap oleh bahasa Indonesia menjadi indekos tanpa T. Oleh karena itu, kata yang benar adalah indekos atau kos. Nah, menurut KBBI juga, kos itu artinya tinggal di rumah orang lain dengan atau tanpa makan, dengan membayar setiap bulan. Baik, kesalahan ejaan selanjutnya yaitu terdapat di penulisan kata fotokopi. Nah, kesalahan penulisan kata fotokopi itu sering kita jumpai di tempat fotokopi yang tersebar di sepanjang jalan maupun di tempat perkantoran. Nah, kesalahannya itu terdapat pada penggunaan kata kopi menggunakan C. Dalam bahasa Indonesia, kata yang benar yaitu fotokopi menggunakan huruf K. Hal ini terjadi karena fotokopi itu merupakan bentuk serapan dari bahasa Inggris, sedangkan kata fotokopi yang menggunakan huruf K adalah bentuk baku yang sudah disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, dari contoh-contoh yang telah saya berikan terkait kesalahan penggunaan bahasa Indonesia yang ada di sekitar kita, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya kata baku dan tak baku, kelas kata, penggabungan, dan pemisahan preposisi dan verba dalam bahasa Indonesia harus benar-benar diperhatikan secara seksama, sebab ini sangat penting bagi pembuat iklan di kain rentang dan papan iklan di tempat umum. Nah, keterbatasan dalam penggunaan bahasa Indonesia bukan suatu halangan mendasar, sebab Badan Bahasa Kemendikbud dalam laman resminya, pengguna umum dapat mengunduh secara bebas tanpa dipungut bayaran sepeser pun. Nah, ini dimaksudkan untuk masyarakat dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan terkait kesalahan penggunaan bahasa Indonesia yang ada di sekitar kita. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.